Return the crystal's former form and give it back to me. You are my wife now. I want you to stop the killings. Give me that! Erica! Bastard! You have tricked me! In 100 years, I'll have my revenge on your great-granddaughter! Halo guys, welcome back to my channel Bukan Anak TV. Kali ini saya akan membahas satu film Indonesia yang berhasil go internasional. Film ini dibintangi oleh Yurika Prastika dan Barbara Anna Constable. Rilis di Amerika pada tanggal 10 Juni 1989. Film ini dianggap sangat menghebohkan saat dirilis di Indonesia karena menonjolkan unsur eksploitasi, kekerasan, dan seks. Setelah banyak protes masyarakat, film ini ditarik dari peredaran oleh Badan Sensor Film setelah disensor ulang pada tahun 1994. Panjang filmnya menjadi 80 menit. Lady Terminator adalah film horor aksi baku tembak dewasa dari Indonesia tahun 1988 yang disutradarai oleh Cut Jalil. Karakter yang bermain di sini adalah Yurika Prastika sebagai Ratu Laut Selatan, Barbara Anna Constable sebagai Tania Wilson, Christopher J. Hart sebagai Max McNeil, Claudia Angelique Rademacher sebagai Erica. Oke, kali ini saya akan mengulas adegan-adegan ekstrim yang menyebabkan film ini dicekal. Adegan yang pertama kita bisa lihat ketika Tania yang habis bertempur melawan kakek buyutnya Erica yang diperankan Him Damsik, matanya terluka akibat jimat sakti yang dilemparkan tepat di bola matanya. Tania menginap di sebuah hotel di situ dengan kondisi mata rusak, berusaha memperbaiki bola matanya dengan mencongkel dan mencucinya lalu memasukkan lagi bola mata tersebut ke dalam lubang matanya. Dan di pagi harinya dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu di kamarnya. Dalam keadaan tubuh hanya mengenakan CD, Tania dengan gaya menggoda membiarkan pelayan hotel membawa masuk hidangan sarapan ke dalam kamarnya. Sang pelayan terpesona dan tanpa pikir panjang, mereka pun bergulat dalam asmara membara icik-icik. Sang pelayan hotel ini tidak tahu kalau Tania adalah wanita yang dirasuki kuasa Ratu Laut Selatan. Bukan lagi manusia seutuhnya. Tania membabi buta meluapkan birahinya hingga sang pelayan terkapar berdarah-darah. Sang pelayan pun tewas dengan mengenaskan. Ini lebih tepatnya asmara berujung maut. Kita lanjutkan ke adegan kedua yang memungkinkan jadi alasan film ini dicekal. Satu adegan ketika Tania diseret ke dalam dunia gaib Ratu Laut Selatan. Tubuhnya didapati berbaring di atas ranjang dengan kaki terikat dan tiba-tiba muncul seekor ular dan masuk ke dalam vaginanya, dan seketika dia pun berubah menjadi seperti siluman yang haus akan darah. Kemunculan dirinya dari dasar laut yang dalam kondisi telanjang mencuri perhatian anak muda yang sedang mabuk di tepi pantai. Dia pun menggoda dan mengajak mereka bercinta dengan bergiliran. Dan kedua pemuda itu pun tewas dengan mengenaskan setelah menggenjot Tania. Entahlah apa yang tertanam di tubuh Tania atau di vagina Tania sehingga para lelaki itu malah tewas secara mengerikan ketika mereka melakukan penetrasi terhadap Tania. Sungguh sangat disayangkan. Oke, lanjut lagi guys. Di scenes berikutnya adegan di mana film ini memungkinkan adanya penyensoran ataupun pencekalan di negeri kita ini ya guys ya. Scene di mana ketika istana Ratu Laut Selatan didatangi oleh seorang lelaki sakti berujung adegan asmara. Di sini ada scenes yang perlu disensor khususnya untuk yang rilis di Indonesia. Adegan sensual Yurika Prastika yang frontal walaupun hanya sekilas namun jadi buruan para penonton, dan sayangnya untuk penikmat film di Indonesia tidak bisa menikmati keseluruhan adegan tersebut karena yang sudah pasti ada penyensoran. Mungkin buat kalian yang penasaran bisa menontonnya versi yang rilis di luar negeri. Sebenarnya sih itu adegan yang biasa-biasa aja ya, kalau menurut aku lebih ke penyempurnaan sebuah seni film. Durasinya juga nggak nyampe beberapa detik.
Aku pikir kalau yang terbiasa melihat film box office yang genre dewasa, ini adalah adegan yang lumrah di setiap film sebagai pelengkap dari sebuah scenes. Oke, lanjut lagi, adegan Yurika Prastika masih berlanjut ketika sang ratu membuat tewas lawan mainnya ketika mereka bercinta di atas ranjang dengan berdarah-darah. Konon di vagina sang ratu tertanam sebuah keris pusaka. Iya guys, jadi dari awal ulasan saya tidak menjelaskan kenapa nih lelaki yang habis bercinta dengan sang ratu ini tewas. Sebenarnya sih kita bisa lihat di scenes adegan yang kedua ini. Kedua kalau dari urutan filmnya. Ternyata di dalam vagina sang ratu itu tertanam sebuah keris, dan keris pusaka itulah yang menjadi malapetaka sang ratu murka dan mengucap kutuk pembalasan dendam karena keris yang ada di dalam vaginanya berhasil diambil oleh lelaki sakti tersebut. Itulah awal kutuk pembalasan dendam petualangan Tanya dan Erika, di mana Tanya adalah seorang antropolog yang penasaran dengan sejarah Laut Selatan, namun dirinya harus terjebak masuk ke dunia siluman dan jasadnya dijadikan alat untuk membalas dendam terhadap Erika. You are his last and only descendant. He wanted you to keep it. He made me promise to watch out for the South In Sea 100 Queen, years, I'll have my and revenge on your great-granddaughter. I have waited for 50 years. And then last night I had a dream. I dreamed that the sea was on fire. So I knew the South Sea Queen has reincarnated. But don't worry, I'll protect you. This way! Oh no! Get down! Get down! Allez, apprends la vivre! Terre! Et arrêtez de gueuler après moi! Je gueule tant que je veux! Merci. Di samping Yurika Prastika, di sini juga dilibatkan artis Indonesia yang lainnya adalah Ikang Fauzi dan Him Damsi yang berperan menjadi kakek buyutnya Erika. Dan Ikang Fauzi di sini berperan menjadi seorang polisi yang membantu Erika dan Max melarikan diri dari kejaran Tania.